Maaf, bisik Niko di depan wajah Leka. Jemarinya kini menelusuri pipi lembut wanita itu. Aku mungkin lupa saat malam itu, karena aku pasti mabuk berat. Tapi bisakah kamu bilang bagaimana aku memperlakukanmu waktu itu? Tenggorokan Leka tercekat, matanya bergerak-gerak, menatap kedua bola mata Niko, menyelami ketulusan di baliknya. Tapi Leka tak mampu. Ia tak bisa lama-lama menatap iris Hazel itu yang selalu berhasil menyihirnya. Aku lupa. Dusta Leka menunduk. Namun detik berikutnya buru-buru dia menaikkan lagi pandangan ke arah lain, kemana saja asal bukan ke arah tubuh Niko. Benarkah? Niko setengah tak percaya. Kini dua telapak tangannya menangkup pipi mungil itu, memaksa Leka untuk menatap matanya. Jujur padaku, Leka. Aku cuma ingin tahu apa aku memperlakukanmu dengan baik atau enggak. Sekuat apapun Leka berusaha untuk tidak jujur, tapi ketika matanya bertemu dengan mata Niko, maka pertahanannya seketika runtuh. Leka akhirnya menggeleng, dan Niko yang melihatnya sontak merasa terkejut. Maksudmu aku kasar? Sahut Leka dengan gumaman. Masih teringat jelas di ingatan Leka malam itu, entah pengaruh alkohol atau memang keinginan Niko yang tinggi, lelaki itu bersamanya dengan tidak sabaran dan kasar. Tetapi meski begitu, Leka tak bisa menolak. Dia terbuai dan menyukai Niko malam itu. Leka tersenyum begitu tipis. Paman melakukannya dengan kasar. Menghela nafas berat, Niko menatap Leka dengan tatapan nanar. Hell you, Niko, bagaimana mungkin dia memperlakukan seorang perawan dengan begitu kasar? Dan bodohnya lagi, dia sendiri malah tidak ingat. Ibu jari Niko kembali mengusap-usap pipi Leka. How many times? Leka menggigit bibir bawah. Ia gugup dan menimbang-nimbang. Haruskah dia jujur kali ini atau tidak? Tapi setelah beberapa saat tak urung, Leka pun menjawab. 3 times. Niko terhenyak. 3 kali, astaga. Niko mengusap wajahnya kasar. Ia tak tahu apa yang harus ia ucapkan kali ini. Semua sudah terjadi dan tak terbayang bagaimana perasaan Leka sekarang. Saat itu juga Niko membawa Leka ke dalam pelukannya. Sorry, bisiknya. I'm sorry, Angel. Niko menghujani kecupan di puncak kepala Leka. Aroma floral yang menguar dari rambut wanita itu membuat Niko terbuai. Jika ada award wanita terbodoh sedunia, maka Leka yakin dialah pemenangnya. Bagaimana tidak? Malam itu dia membiarkan Niko melakukannya lagi dan lagi, meski Leka tahu lelaki itu tengah mabuk berat. Lalu malam ini, Leka tak bisa menolak saat Niko memeluknya seperti sekarang. Dan sialnya Leka malah merasa nyaman. Pipinya menempel di dada Niko tanpa penghalang apapun. Detak jantung lelaki itu terasa begitu menenangkan. Aku minta maaf untuk malam itu, ucap Niko yang terdengar tulus di telinga Leka. Sebelum Niko melepas pelukan, kemudian telapak tangan lebar itu memegangi bahu mungil Leka. Semua sudah terjadi. Leka menghela nafas lalu mengembuskannya sedikit kasar. Niko mengangguk. Dan aku juga minta maaf untuk malam ini. Mata Leka membulat. Malam ini, melihat mata indah itu membulat, Niko tak mampu menahan tawa kecil. Sedangkan Leka merasakan hatinya berdesir-desir ketika menyaksikan Niko tertawa. Ini pemandangan langka dan jarang Leka dapatkan dari pamannya ini. Kita harus menuntaskan apa yang sudah kita lakukan malam ini, Leka. Niko mempertemukan pucuk hidung mereka. Nafas hangat yang keluar dari hidung mampu mengalirkan sesuatu. Niko
sesaat, membuat jantung Leka kembali protes hingga memukul-mukul dadanya. Lihat, dia bangun karena keponakanku sendiri. Kali ini Niko menempelkan dahi mereka, lalu mendorong wajah Leka agar menunduk, melihat ke bawah. Padahal kemarin-kemarin Niko merasa jenuh bersama wanita yang sangat cantik sekalipun. Mata Leka terpejam, ia tak mampu menahan debarannya sendiri. Detik berikutnya Niko sebelah tangannya memegangi, sementara tangan yang lain menarik Leka agar semakin dengannya. Niko begitu bersemangat, dadanya terasa sesak oleh keinginan yang tertahan. Niko kalap dan dia menginginkan Leka tak berdaya berada bersamanya. Leka tak sadar entah bagaimana caranya kini dia sudah Niko. Leka berusaha agar kewarasannya tetap terjaga. Ia sulit menolak saat Niko kini bersamanya. Tubuhnya terasa panas oleh keinginan dan Leka tak mampu menahan gelenyar hebat ketika Niko kini jemari kokoh itu menari-nari. Tubuh Leka bergetar, jari-jarinya menjambak rambut Niko, membuatnya semakin berantakan, melampiaskan semua rasa asing di sana, dan hanya Niko yang pernah memberikan rasa itu. Paman, stop it, lirih Leka dengan bibir bergetar. Niko yang masih asik menenggelamkan wajah pada Leka menggeleng. Sayang sekali, aku sulit untuk berhenti. Suaranya teredam. Niko tak bisa menunggu lama lagi. Ia segera berdiri dengan kedua lututnya. Kemudian nafas Leka terengah-engah. Ia menelan salivah melihat Niko terlihat tampan di matanya. Niko tersenyum, matanya berkabut keinginan ketika disuguhi pemandangan terindah yang pernah Niko lihat. Niko kembali merunduk. Beberapa tangan perempuan itu mencengkram spray sedari tadi dan tak berani mengalungkannya di leher Niko. Kenapa paman ingin melakukannya denganku? Tanya Leka parau. Niko tersenyum samar. You are so damn beautiful, bisiknya. Kamu membuatku tergoda walau hanya dengan satu ciuman. Cuma itu? Ya, Niko mengerutkan kening. Kenapa di saat seperti ini Leka malah bertanya alasan dia bersamanya? Tangan Leka mencengkeram spray makin kuat. Kalau karena dua hal itu, berarti di mata paman aku gak ada bedanya dengan wanita murahan yang sering paman bersamai. Niko terhenyak. Gak seperti itu Leka, sanggah Niko cepat. Miliknya seketika layu saat Leka berhasil mendorong tubuhnya menjauh. Maaf, aku gak bisa melakukannya. Aku bukan wanita murahan yang bisa paman mainkan sesuka hati. Cepat-cepat Leka merapikan pakaiannya dan berdiri. Dadanya naik turun, menahan emosi karena tak suka dengan jawaban Niko. Harusnya bukan dua hal itu yang Niko lontarkan, tetapi sesuatu yang lain. Leka menahan tawa. Apa sih yang dia harapkan? Berharap Niko melakukannya karena cinta. Sepertinya Leka harus kembali bercermin setelah ini. Niko frustasi. Leka, kamu kenapa? Aku gak pernah menganggap kamu seperti wanita-wanita bayaran itu. Tapi paman baru saja melakukannya. Saat itu juga Leka berlari keluar dari kamar Niko, meninggalkan Niko sendirian dengan segala kefrustasiannya. Niko menjambak rambutnya sendiri dengan kasar. Kenapa harus dua hal itu yang keluar duluan dari mulut Niko? Padahal ada hal lain yang menjadi alasan terbesarnya, dan Niko tak sempat mengatakannya karena Leka lebih dulu menyela. Keesokan harinya Niko sudah bersiap dengan setelan kerja. Di mobilnya memang tersedia kemeja dan celana formal yang selalu ia bawa kemana-mana. Kemarin aku lihat panda Luma, pandanya gendut.
dan hobinya makan terus, celoteh Feli antusias dengan mulut penuh makanan. Oh ya? Wah, sayang banget mama nggak bisa lihat. Iya, sayang banget. Feli mengerucutkan bibir. Aku juga berani kasih makan ke rusa, jerapah, sama zebra. Seru. Niko yang tengah menuruni tangga tersenyum mendengar ocehan Feli yang menceritakan keseruan mereka seharian kemarin. Sembari mengancingkan lengan baju, langkah kaki Niko menggema menghampiri meja makan. Tatapan Niko dan Leka sempat bertemu sebelum akhirnya Leka memutus kontak mata dan memalingkan wajah. Kejadian semalam membuatnya tak ingin menatap Niko lama-lama. Apa? Pekik Feli antusias. Anak itu bagai mendapat kejutan besar. Ada Niko di rumahnya pagi-pagi begini. Pagi sayang, tanpa memperdulikan mata Leka yang memelotot ke arahnya, Niko segera mendaratkan kecupan di puncak kepala Feli sebelum dia duduk di sebelah anak itu. Aku kira semalam papa pulang. Walau mulutnya penuh makanan, Feli tetap berusaha tersenyum lebar. Mama Feli ngebolehin papa menginap di sini malam tadi. Telapak tangan Niko mengacak rambut anak itu. Udah, sekarang habiskan makanannya. Oke pak. Mendengar Feli memanggil Niko dengan sebutan papa, mata Leka terus membelalak, menatap Niko dan Feli bergantian. Ada apa ini? Kenapa ada panggilan papa di antara mereka? Papa? Kenapa manggil Uncle Papa, Fel? Tanya Leka dengan tatapan butuh penjelasan. Mendengar suara tegas ibunya, Feli langsung tahu kalau wanita itu tak setuju. Feli menanggapinya dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku yang meminta, saut Niko santai sambil mengoleskan selai kacang di atas 2 lembar roti. Aku yang meminta Feli untuk memanggilku begitu. Paman, desis Leka tidak suka. Ia ingin memarahi lelaki itu, tapi kehadiran Feli menahan niatnya. Leka menurunkan kedua tangannya dari meja ke atas kaki. Di sana ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Niko tahu, dilihat dari tatapan tajamnya, Leka saat ini sedang marah besar. Tapi Niko hanya mengangkat. Ia sudah memperkirakan hal ini pasti terjadi. Aku yang meminta Feli untuk memanggilku begitu. Bukan ma, bukan uncle, tapi aku yang minta. Leka menghela nafas pelan. Kalimat 2 orang yang saling mengaku itu kini memenuhi kepalanya. Entah siapa yang benar, Leka tak tahu. Saat Leka bertanya pada Feli pun, anak itu bersikukuh bahwa dia yang meminta Niko agar mau dipanggil papa. Pun saat Leka mendesak Niko, lelaki itu tetap pada pendiriannya. Tiba-tiba terlintas di benak Leka, apa mungkin paman dan anaknya itu bersekongkol? Bisa jadi mereka bisa saja bekerja sama di belakang Leka. Wuhu, kita udah sampai guys. Seruan seorang pria di samping sopir mengagetkan Leka yang tengah melamun. 4 mobil SUV berhenti di halaman sebuah resort. Bangunan yang megah dan mewah itu dikelilingi pepohonan. Bagian depannya dipenuhi pemandangan kebun teh yang terhampar luas di bawah bukit. Leka, mau turun gak? Melamun mulu perasaan dari tadi. Perempuan berambut keribu dan berkacamata di samping Leka menepuk bahunya pelan. Iya sorry, saut Leka diiringi dengan cengiran. Hati-hati di hutan begini, jangan keseringan melamun, entar kesambet, sambung perempuan itu yang bernama Feby. Lelaki blasteran bernama Farel yang duduk di samping sopir menoleh ke belakang. Kesambet apaan, Feb? Apa aja, yang pasti bukan kesambet cowok playboy macam lo, seru Feby sambil melangkah keluar dari mobil. Sedangkan Leka hanya tersenyum kecil dan hendak mengikuti langkah Feby, tapi ucapan Farel berhasil menahannya.
Turunnya hati-hati Leka, jangan sampai cewek cantik kayak kamu jatuh, entar banyak yang bakalan sedih. Mendengar gombalan yang terlontar dari mulut Farel yang terkenal playboy di kalangan orang sedepartemen, Leka hanya memutar mata. Thanks, kalau kamu ikutan sedih juga, maka lebih baik aku jatuh aja. Farel tertawa lalu keluar dari mobil. Di antara sekian banyak wanita yang dia gombali, Leka lah yang terlihat tidak minat padanya. Sini, aku bawa tas kamu, pinta Farel begitu dia berdiri di hadapan Leka. Nggak usah Rel, tas segini doang, aku juga bisa bawa kok, tolak Leka, kemudian berjalan bersama Feby sambil menggendong ransel. Mereka berjalan beriringan dengan beberapa staf yang turun dari mobil yang sama dengan mereka. Tanpa Leka duga, Farel mengambil ranselnya. Cewek cantik kayak kamu nggak pantas bawa barang-barang berat begini. Seloroh Farel berkali-kali menaikkan alis. Sekalian bawah punya gue dong Rel, berat nih, seru Feby. Ogah, lu bawa aja sendiri, tenaga lu udah kayak kuda, masa gak kuat bawa ransel doang. Sialan lu. Leka hendak menolak dan mengambil alih lagi ranselnya, tapi Farel keburu menjauh. Biasa, dia lagi caper itu sama cewek cantik kayak kamu. Hari ini seluruh staf Departemen Keuangan pergi berlibur ke sebuah resort milik Keanu. Selain pemandangannya yang memanjakan mata dan sejuk, di sana juga ada tempat untuk outbound serta jalur untuk mendaki ke bukit yang tak terlalu tinggi. Di luar jam kerja seperti ini, mereka menghilangkan jabatan dan embel-embel apapun di depan setiap nama staf. Hari ini semuanya sama, rata, hingga tak ada panggilan Pak, Bu, atau Mbak, kecuali pada Keanu sendiri. Tak ada yang berani memanggil nama saja pada pimpinan di departemen tersebut. Walau Keanu sudah meminta, seluruh staf memasuki kamar yang sudah disediakan untuk meletakkan barang-barang mereka. Leka mengerutkan dahi ketika tak ada siapapun yang masuk ke kamar yang ditempatinya. Padahal setahunnya, satu kamar akan ditempati untuk 2 orang. Di saat pikirannya tengah bertanya-tanya, satu pesan masuk ke WhatsApp-nya dan nama Keanu terpampang di sana. Staf cewek jumlahnya ganjil, jadi aku rasa kamu yang berhak menempati kamar sendirian. Gak apa-apa, Leka segera membalas. It's okay, ia sendiri tak masalah, malah lebih baik karena privasinya lebih terjaga. Dan lagi Leka termasuk orang baru serta belum benar-benar mengenal orang-orang di departemen ini. Leka, kamu yakin mau ikut mendaki besok? Tanya Farel ketika Leka sudah bergabung duduk-duduk di balkon lantai ketiga. Mereka duduk di atas lantai kaca. Dari sana Leka bisa melihat Keanu sedang berbincang dengan grup bapak-bapak dewasa di halaman. Yakinlah, kenapa emang? Leka mengedikkan bahu. Sesekali tangannya menyelipkan rambut yang diterpa angin pegunungan. Sayang aja, aku takut kulit kamu kenapa-kenapa kalau ikut. Jalanannya kan terjal. Udah gitu, entar ulet nempel-nempel lagi di kulit kamu. Feby segera menyergap. Alah, gombal aja lu kerjaannya. Tenang aja Rel, ulet mana berani nempel di kulit aku. Jangankan ulet, nyamuk aja langsung kepleset, ucap Leka Ponga. Resti dan 2 orang cewek lainnya beringsut mendekati Leka. Mereka terkenal dengan tubuhnya yang mampu membuat lelaki meneteskan air liur. Bahkan Farel sempat menelan ludah melihat Resti yang padat.